Mbah Batu itu mencari ketenangan, mencari jati diri di lereng Gunung Arjuna dengan menunggu bahwa dulu pernah disampaikan oleh ibunya, kue mangku ketemu wong jubah putih baru menemu patimu. Ketemulah Pangeran Rajaya di lereng Gunung Arjuna. Nah, dibawalah ke sini, Mbah Batu menyampaikan kebenaran kue teko ngger, aku wis menemukan, wis menemokno jati diriku. Aku pasrah nang kowe, aku dadi muridmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali menyapa Anda dalam Jejak Islam. Dan pemirsa, jauh sebelum Batu dikenal sebagai sebuah kota wisata dengan beragam destinasi wisata yang menarik, ratusan tahun silam ada banyak sekali ulama-ulama besar Islam yang berdakwah di sini. Hasilnya, jejak-jejak dari perjuangan dakwah mereka dapat kita lihat dari beragam destinasi wisata religi yang ada di kota ini. Saya akan mengajak Anda ke beberapa di antaranya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya di Jejak Islam. Sebelum ramai menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, Kota Batu sebetulnya bermula di sini. Mbah Batulah yang mengawali pembangunan peradaban Kota Batu. Kini makamnya adalah destinasi wisata religi yang selalu ramai disiarahi. Kita akan langsung masuk ke dalam dan kita akan lihat peninggalan apa saja yang masih dapat kita lihat hari ini. Mengawali perjalanan saya menelusuri kisah sejarah dan proses syiar Islam Kota Batu, saya akan ajak Anda ke makam Mbah Batu. Makam ini hampir tidak pernah sepi dari peziarah. Masyarakat percaya bahwa Mbah Batulah yang mengawali berdirinya daerah dengan nama Batu ini. Bahkan konon, nama Batu memang diambil dari namanya, yaitu Mbah Batu atau Mbah Tuek, yang kemudian berubah menjadi Batu, lalu menjadi Batu. Namun selain makam Mbah Batu atau Dewi Chandra Asmoro, di komplek pemakaman ini juga dimakamkan tokoh penting lain bagi sejarah dan proses penyebaran Islam di Kota Batu. Pangeran Rajaya adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Batu. Makam Mbah Batu itu terletak di Dusun Banaran, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Kebetulan juga berada di area makam umum Desa Bumiaji. Di makam ini, di makam Mbah Batu, ada satu dimakamkan Pangeran Rajaya, itu berasal dari Ngadilangu, Demak. Yang kedua adalah Mbah Abu Konaim, itu adalah saudara sependidikan atau seperguruan dari Pangeran Rajaya yang juga berasal dari Ngadilangu. Yang ketiga adalah Mbah Dewi Chandra Asmoro, beliau adalah keturunan dari Majapahit. Yang dimakamkan di sini juga adalah istri dari Pangeran Rajaya, berasal dari keturunan Sultan Agung, bernama Mbah Dewi Mutmainah. Untuk kegiatan budaya di makam Mbah Batu ini menjadi sebuah agenda desa yang setiap tahun kita laksanakan, bertepatan dengan bulan Suro. Nah, agenda yang dilakukan adalah salah satunya kirab budaya, terus kirab pusaka, sobo bunden. Nah, yang kirab pusaka ini dimulai startnya dari
Balai Desa Bumiaji menuju titik pertama di makam Mbah Batu ini. Selanjutnya akan berkunjung ke punden-punden yang ada di Desa Bumiaji. Beberapa punden adalah murid dari Pangeran Rojoyo tersebut. Haul Mbah Batu itu juga menjadi bagian dari kerjasama desa yang menjadi agenda desa juga dilaksanakan biasanya setiap menjelang puasa di setiap tahunnya. Kami menerima kunjungan dari wisatawan domestik dan beberapa wisatawan mancanegara. Kami pernah menerima dari Malaysia, kami pernah menerima dari Belanda untuk datang ke sini. Tapi persentasenya tidak terlalu banyak. Yang terbanyak adalah persentase dari wisatawan domestik. Itu bisa sampai Pulau Jawa ini rata-rata sudah mengenal makam Mbah Batu. Buktinya ada beberapa bupati yang datang di sini, terus ada beberapa anggota dewan yang datang di sini untuk melakukan ziarah di makam ini. Mbah Batu itu adalah putra dari Kerajaan Majapahit, di mana beliau telah meninggalkan Majapahit di lereng Gunung Arjuna. Setelah itu ketemu dengan Mbah Pangeran Rojoyo untuk pindah ke Bantaran dengan sebutan Kabeneran kue Tekongger, akhirnya disebut juga di sini Dusun Banara. Pada intinya Mbah Batu ini adalah keturunan dari Majapahit juga karena peradaban Islam, di mana di sini ada Mbah Pangeran Rojoyo. Secara gak langsung untuk orang tawasul, untuk orang berdoa ini di makam Mbah Batu sini. Artinya Mbah Pangeran ini adalah yang menyebarkan agama Islam di Batu dan Malang Raya ini. Keturunan dari Mbah Pangeran Santri dari Demak. Iya, tadi Mbah Pangeran ini dulu adalah Kesultanan Kadilangun Demak, di mana beliau ini perang sama Belanda, kalah karena ada beberapa yang dari keluarga untuk mengkhianati. Lalu beliau ini ke Mbah Sunan, ke Romo Sunan Muria, di Gunung Sunan Muria sana, minta petunjuk ke sana, lalu disuruhlah jalan ke timur untuk menyebarkan agama Islam. Dengan beliaunya ini ke daerah timur sini, maka untuk tahtanya diberikan kepada istrinya namanya Mbah Siti Mutmainah, yang di situ ada makamnya situ. Setelah beliau ini menebarkan agama Islam, maka Mbah Mutmainah sebagai Kadilangu Demak diserahkan kepada keluarga dari Solo. Beliaunya juga tahu bahwa sudah bertempat di sini, menyusul ke sini. Dan Mbah Pangeran Rojoyo ini, beliau juga menebarkan Islam, juga menjadi imam besar Mekah. Beliaunya imam besar Mekah, dan beliau juga dapat nama prasasti yang ada di Mesir, yaitu Syekh Abdul Gunaim yang ada di Mesir sana. Mbah Batu memang sudah ada masyarakatnya di daerah sini, tapi karena Mbah Batu ini dibantu oleh Mbah Pangeran untuk masuk Islam, maka tetap ada beliau juga keturunan dari kerajaan secara gak langsung ya. Tetap peradaban Majapahit waktu itu, dan berhubung Mbah Pangeran datang dengan penyebaran agama Islam, maka Mbah Batu ikut masuk Islam dan kebanyakan masyarakat sini juga masuk Islam.
Selain makam, kita juga dapat melihat sebuah peti besar yang berada di samping makam. Peti inilah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata. Konon, masih ada beberapa senjata yang tersimpan di dalamnya. Namun masyarakat percaya bahwa peti ini tidak boleh dibuka secara sembarangan untuk tetap menjaga kelestarian isi di dalamnya dan menghindari hilangnya benda-benda bersejarah. Bergeser ke pusat kota Batu, kisah lain tentang syiar Islam pun tersaji sebagai bagian dari mozaik Islam yang penuh hikmah. Masjid Al-Mukhlisin menyimpan kisah itu dengan apik, walaupun banyak peninggalan yang sudah tidak dapat kita lihat hari ini. Masjid Al-Mukhlisin ini adalah masjid yang tertua di Kota Batu. Ya, jadi yang bedah kerawang di sini namanya Mbah Mat Sari, ya, Mbah Mat Sari atau disebut juga Haji Zakaria. Nah, dia adalah termasuk salah satu prajuritnya Pangeran Diponegoro. Ya, waktu pergerakan Pangeran Diponegoro itu kan 1825, ya, melawan penjajah Hindia Belanda. Nah, terus beliaunya hadir di Kota Batu, ya. Ini sekitar tahun 1830 Masehi. Pak Haji Zakaria ini merupakan bedah kerawang dari Kota Batu. Jadi masjid yang tertua di sini adalah masjid ini, Masjid Al-Mukhlisin. Nah, di sini ada juga saudara-saudaranya, ya, seperti ini juga Mbah Batu, ya. Mbah Batu termasuk ada lagi yang di Masjid Alun-Alun, ya. Ini Masjid Alun-Alun dibangunnya setelah masjid yang ada di sini dibangun. Nah, ini. Jadi berupa suro yang dulu kecil. Nah, tadi ketika berupa suro lama kelamaan, ya, ini terus akhirnya dibangun ini mihrab ini yang tahun 1861 ini sudah dikatakan penganutnya banyak, ya, secara otomatis membuat ini membangun. Nah, cuma di sini, ya, bangunannya di sini ini seperti kalau zaman dulu pendopo. Jadi ada tiang-tiang dari kayu jati yang bentuknya seperti pendopo, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dibangunnya ini tidak ketika beliaunya dari Jogja sana ke sini langsung dibangun mihrab ini, tidak. Tapi sebelumnya berbentuk musola, suro atau kecil untuk sholat beberapa keluarganya. Terus ngaji juga seperti itu. Nah, setelah berkembang dibuatlah masjid ini. Ya. Ini kan pernah di sokonya, tiangnya. Ini kan dirubah menjadi menjadi beton nih. Nah, ini di dalam kayu jati tiang ini, ya, tiangnya ini ada sapu lidinya. Ini 9 biji. Nah, ini masih utuh, padahal ini sudah digeraji pas tengah-tengah. Tapi masih utuh ikatannya. Nah, akhirnya saya masukkan lagi tiang-tiang beton ini. Kalau orang dulu itu sebenarnya tidak seberapa memikirkan, ya, peninggalan yang punya nilai sejarah ini dianggap waduh ini kurang up to date dan lain sebagainya. Lah, sehingga dikesampingkan. Padahal itu punya nilai sejarah yang perlu kita pertahankan keberadaannya, kita lestarikan. Mestinya seperti itu. Jadi ya, perlu diketahui bahwa ini buat untuk khotib mimbar khutbah, ya. Jadi tiang-tiang yang dibikin ini bekasnya tiang yang ada di sini dulu. Bekasnya terus dibelah, ya, akhirnya digunakan untuk ini sebagian. Nah, termasuk ukir-ukiran ini, yang ngukir ini orang asli masa di sini juga, yang pernah belajar di daerah Jawa Tengah.
Nah ini ya, jadi kayu-kayu yang dipakai ini kayu-kayu sisa sebenarnya, sisa peninggalan yang dulu. Termasuk yang ada di Kuncum ini, yang datang Kuncum ini ya. Nah, ini asli ini. Nah, masjid ini ya menurut ceritanya, jadi pamornya keberadaan masjid ini sampai di daerah Jombang itu sudah kelihatan. Bahkan sampai di Jember, daerah Jember itu kebetulan ada saudara di sana, ya itu kelihatan, ya di mana ini terus akhirnya ditelusuri ternyata di sini. Memang yang mendirikan ini adalah orang yang diberi kelebihan oleh yang kuasa terkait dengan ilmu ini sendiri, ya. Blumbang itu apa ya Blumbang? Kolam gitu ya? Ya seperti kolam. Kalau yang dulu karena ini sejarah ini namanya Blumbang. Kalau sekarang ini ya kolam inilah. Kolam ya Pak ya? Iya, kalau sekarang kolam ya. Nah, ini Peninggalan termasuk ini peninggalannya Mbak Haji Zakaria yang tadi sudah kita bicarakan ya. luas ya Pak ya, Ya, ini ya? luasnya itu ada sekitar 20 kali 40-an. Nah ini sampai sana. Jadi airnya ini sangat bersih, sumber hari Jumat. Nah, hari Jumat libur ya bersuci di sini semuanya, nah, baru naik ke ini. Ini dulu ada jalannya juga di sebelah sumbernya. Nah. Tembus ke Untuk masjid. naik ya, tembus ke masjid ya. Bahkan ini banyak dari pemerintah kota mau menawari dibuat untuk tempat wisata. Tapi tidak boleh orang sini. Biar seperti keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan amanah Mbah Haji Zakaria. Jadi ini merupakan salah satu peninggalan daripada Mbah Haji Zakaria yang masih ada. Tapi ini memang menyenangkan bersih. sih Pak bagi ini kan anak-anak. bersih ini. Nah, Iya Pak. loh ini bersih. Jadi ini pernah di di lab ya. Bakteri kolinya itu sangat rendah sekali. Nah, ini saya tunjukkan ke tempat ya. Tempat makamnya Mbah Haji Zakaria. Mbah Ahmad Sari. Mbah Ahmad Sari. Oke. Mbah Ahmad Sari. Masih banyak yang ziarah di sini Pak? Oh banyak di sini. Nah ini harus dilepas. Assalamualaikum. Nah ini salah satu ini Mbak Tika ya Pak, ini makamnya Mbah Haji Zakaria. Ini istrinya kalau tidak salah ini. Tapi berkahnya ini memang dari Batu yang ada di masyarakat yang ada di Kota Batu, bukan hanya situ saja, di luar daerah juga sering ke sini gitu. Nah tujuannya ya berdoa di sini, bukan membakar sing macam-macam itu enggak, memang harus Walaupun sudah ratusan tahun yang lalu, tapi iya. sampai hari ini masih diingat betul ya. Masih diingat. Dan alhamdulillah Ini masih berupaya terus untuk melestarikan benar. semua peninggalannya. Hasil perjuangan para ulama terdahulu dalam menyebarkan Islam di wilayah Batu juga dapat kita lihat dari Masjid Agung An-Nur yang letaknya bersebelahan dengan alun-alun Kota Batu. Selain sebagai pusat syiar Islam di era saat ini, masjid ini juga merupakan simbol bahwa Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Kota Batu. Berdiri megah dengan arsitektur modern, Masjid Agung An-Nur Kota Batu ini dulunya hanya sebuah surau kecil di pinggir sungai. Masjid Agung An-Nur Kota Batu ini dulu tidak seperti ini. Jadi masih awalnya seperti surau di tepi sungai. Ya kalau sekarang seperti pos ronda gitu ya, kecil. Masih belum banyak jamaah. Namun berkembang waktu terus dibangun dengan istilah cagak papat gitu, istilah cagak papat dengan wowong cagak papat. Alhamdulillah itu setelah tahun 1900-an ke atas, dan setelah itu oleh tokoh-tokoh
Yang membangun awalnya itu adalah Mbah Suro namanya. Mbah Suro ini adalah ipar daripada Mbah Zakaria. Yang Mbah Zakaria ini adalah tokoh waktu perang Diponegoro. Jadi dari pasukan Diponegoro yang mungkin waktu itu hijrah ke timur. Nah, ini ada yang ke Batu, yaitu Mbah Zakaria yang mendirikan masjid juga di daerah di Danlahor, yaitu terkenal dengan Macari. Kampung Macari itu dulu adalah Mbah Masari dari gitu. Nah, iparnya disuruh membangun di tempat ini, sehingga dulu kecil dan ini ada sungai gitu, ada sungai sehingga masjid ini terletak di tepi sungai. Nah, setelah perkembangan zaman, masjid ini direnovasi sampai dari awal sampai saat ini sudah 5 kali. Pertama ya waktu zaman sebelum kemerdekaan itu sudah ada renovasi. Setelah itu, setelah kemerdekaan juga ada renovasi lagi. Terus terakhir pada waktu Kota Batu ini, awal Kota Batu, berdirinya Kota Batu yaitu oleh wali kota pertama Pak Haji Imam Kabul, maka masjid ini tidak direnovasi tapi dibangun kembali. Ya, dibangun kembali sehingga sudah berubah dari bentuk yang awal. Dalam upaya melanjutkan syiar Islam ke generasi selanjutnya, Masjid Agung An-Nur juga mendirikan madrasah diniyah. Model pembelajarannya mirip seperti pondok pesantren, namun basisnya adalah masjid. Jenjangnya dimulai dari tingkatan ula, lalu wusto, dan kemudian tahasus. Madrasah diniyah ini juga terbuka baik untuk santri putri maupun santri putra. Identitas religi yang melekat erat pada masyarakat di Kota Wisata Batu adalah sebuah warisan luar biasa yang kita dapatkan dari hasil perjuangan ulama-ulama terdahulu. Kini menjadi tugas kita untuk melanjutkan identitas ini dan mewariskan ke generasi selanjutnya. Dan akhirnya, saya Tika Aziz pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Jak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.